saksikan CNN Indonesia News. Ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo menyisakan sebuah kisah haru. Perjuangan seorang santri bertahan hidup selama 1 hari di bawah timpahan reruntuhan musola hingga tangan kirinya harus diamputasi di lokasi untuk menyelamatkan nyawanya. Adik, masih sadar ya? Masih sadar ya? Di tengah gelapnya malam dan sempitnya reruntuhan, tangan kiri Nur Ahmad Rahmatullah, santri berusia 16 tahun, terjepit beton yang tak mungkin diangkat. Terasa? Maaf ya. Dr. Aaron Franklin Swadwon Simatupang, salah satu tim medis penyelamat, menjelaskan mereka dihadapkan dengan pilihan sulit, mengangkat beton yang menjepit tangan Nur Ahmad atau melakukan amputasi langsung di tempat. Risiko kehilangan darah dan tipisnya oksigen membuat opsi pertama mustahil dilaksanakan. Hingga keputusan berat itu diambil, amputasi harus dilakukan di bawah reruntuhan. Dengan merayap di celah 20 hingga 50 cm, tim medis masuk ke dalam reruntuhan. Nur Ahmad masih sempat berkomunikasi meski dalam kondisi kesakitan. Adik, masih sadar ya? Dokter, tolong. Itulah teriakan pilu yang memecah sunyi malam. Semua persiapan dilakukan dengan perhitungan matang. Usai memberikan suntikan bius, dalam waktu sekitar 10 menit, amputasi darurat itu akhirnya dilaksanakan. Nur Ahmad berhasil dievakuasi, distabilisasi dan segera dirujuk ke RSUD Notopuro, Sidoarjo. Semua orang berkontribusi di pos masing-masing, dari tim medis hingga tim evakuasi, semua bergerak dalam satu irama untuk satu tujuan, menyelamatkan nyawa Nur Ahmad Rahmatullah. Ketika saya masuk ke dalam, itu memang medannya cukup sulit karena harus merayap. Tingginya mungkin sekitar 20 atau 50 cm. Jadi kita harus merayap ke dalam. Begitu kita sampai ke lokasi di mana korban berada itu, masih sempat kita berkomunikasi dengan korban. Kita sampaikan tujuan bahwa ini harus dilaksanakan. Memang pasien sudah tidak tahan lagi, sehingga bantu kami tolong demikian. Dengan semua persiapan yang sudah kita berikan, semua perhitungan yang kita laksanakan, pemberian bius sehingga pasien tidak nyeri, sehingga kita laksanakan amputasi on-site di tempat. Dari kamar perawatannya, Nur Ahmad bercerita peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang sholat. Pada rakaat kedua saat posisi ruku, reruntuhan menimpa seolah terjadi gempa bumi. Nur Ahmad mendapati dirinya terlentang dengan tangan kirinya tertimpa beton bangunan musola. Rokaat keberapa ingat nggak? Rokaat kedua. Sempat dengar ada gemuruh atau suara apa? Langsung jatuh. Waktu itu sempat mau melarikan diri, menyelamatkan diri atau gimana? Nggak bisa. Langsung kena Tangannya langsung kena. Adik, masih sadar ya? Di balik kepanikan dan derasnya air mata, hari itu menjadi saksi bagaimana nyawa seorang santri dapat diselamatkan berkat kegigihan dan kebersamaan tim penyelamat. Muhammad Yanwar Komarudin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo menyisakan kisah pilu. Nur Ahmad, salah satu santri, ditemukan dalam kondisi terjepit di bagian lengan kirinya dan harus diamputasi di tempat. Lantas seperti apa situasinya saat tim dokter melakukan operasi yang sangat berbahaya tersebut? Kita akan bahas bersama Dr. Larona Hidrafianto dan juga kita masih menunggu kehadiran dari Kapten CKM Dr. Aaron Simatupang. Saya akan sapa terlebih dahulu Dr. Larona. Selamat sore, terima kasih waktunya. Selamat sore, Dr. Larona. Bisa mendengar suara saya? Dr. Larona, selamat sore. Bisa terdengar suara saya dari studio? Ya, selamat sore. Terima kasih. Terdengar jelas sekali. Oke, baik. Dokter, bisa dijelaskan kepada kami terlebih dahulu seperti apa kronologi awalnya ketika menemukan korban di bawah reruntuhan? Seperti apa situasinya sampai korban ini diputuskan harus menjalani amputasi di tempat, dokter? Ya, terima kasih. Jadi saya pertama kali mendapatkan informasi adanya korban yang terhimpit di reruntuhan bangunan itu adalah pertama kali dari
saya ditelepon oleh direktur saya, Dr. Ato Irawan. Kebetulan waktu itu beliau berada di lokasi bersama Pak Bupati dan beberapa pejabat Kadinkes, kemudian juga ada tim dari Basarnas, PMI, BNPB dan sebagainya ada di situ. Beliau menginformasikan ke saya bahwa Dr. Rona, ini ada satu pasien yang posisinya itu hidup, tapi lengan itu tertimpa runtuhan bangunan, beton itu. Sehingga memang tim kesulitan untuk mengevakuasi. Sedangkan sudah beberapa kali dicoba untuk mengangkat beton tersebut, kesulitan dan sangat beresiko untuk malah semakin memperburuk keadaan. Udah, akhirnya kemudian saya langsung bergerak menuju ke lokasi. Saya langsung ke tempat titik kejadian, ke tempat korban tersebut. Kemudian saya langsung itu masuk, saya pakai helm, langsung saya masuk ke tempat, ke lorong sempit itu di bawah reruntuhan. Bersama waktu itu tim saya didampingi oleh tim rescue dari IGD RSUD Sidoarjo yang datang lebih dulu. Jadi kita masuk dalam saya mengobservasi, saya melakukan asesmen awal terhadap pasien tersebut. Saya pegang lengan dan tangannya, saya lihat viability-nya atau kemungkinan kehidupan dari lengan yang tergencet tersebut. Saya cek nadi karotisnya, saya cek nadi femoralis dan sebagainya. Pasien coba saya sapa, saya panggil, tapi pasien hanya diam, tapi mata terbuka gitu. Sambil nafas agak sengal gitu. Nah, kemudian setelah saya nilai, saya berpikir bahwa ya memang ini harus amputasi. Tidak karena kita sampai kapan menunggu ada kemungkinan ini bisa beton ini sudah diangkat gitu. Dan keadaan tangan memang sudah parah, sudah betul-betul tergencet sampai rata dengan lantai gitu. Jadi sudah semua jaringannya ini dan sudah ujung-ujung. Saya sempat meraba ujung jarinya itu memang sudah biru dan dingin gitu. Kemudian saya putuskan bahwa ini memang ini harus amputasi. Waktu itu memang beberapa tim yang ada di situ menyarankan saya untuk langsung segera potong aja dengan mungkin alat seadanya ya, pisau dan sebagainya. Tapi saya pikir, wah jangan seperti ini begitu, karena akan sangat beresiko. Pertama karena nyeri yang sangat hebat, itu bisa menyebabkan shock, neurogenik begitu, atau kemungkinan kita juga tidak membawa alat tourniquet untuk menghentikan perdarahan yang bagus. Maka saya bilang, sebentar, saya akan keluar sebentar, saya akan call for help. Saya akan meminta bantuan teman dari anestesi. Pertama untuk memberikan obat nyeri yang kuat dan bisa memberikan terapi cairan seperti itu. Tapi pada saat saya di dalam pertama itu kita bersama tim rescue dari RSUD sudah memasang, kita bilangnya IV line ya, jadi jalur ke pembuluh darah. Untuk paling nggak infus bisa masuk, walaupun memang infus tidak bisa masuk secara efektif ya, karena memang tempat yang sangat sempit. Gue suka pakai kerombeng karena cuan banget. Transfer top up, semua gratis, nggak ada admin. Bukan memang amputasi di tempat atau harus menunggu dievakuasi terlebih dahulu? Iya betul. Jadi memang gini ya. Jadi kalau kita baca bukunya disaster medicine ya, memang ada yang namanya life saving amputation ya. Jadi salah satu prinsip pada emergency care itu adalah life saving first, limb saving second. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus menyelamatkan nyawa terlebih dahulu dibanding menyelamatkan anggota gerak, gitu ya. Karena ada nyawa nomor satu. Jadi kita berpegang pada prinsip itu, sehingga akhirnya kita yakin bahwa ini harus dilakukan amputasi. Oke. Baik. Oke, dokter, kalau kami juga membaca informasi yang beredar di media, ini kan harus ada dokter yang masuk ke dalam reruntuhan dan melakukan amputasi di sana begitu. Ruangannya sangat sempit, jadi kalau misalkan salah gerak sedikit saja ini akibatnya bisa fatal. Dengan ruang yang sangat terbatas seperti itu, bagaimana proses melakukan anestesi dan juga proses melakukan operasi amputasinya? Ya, jadi begini, jadi setelah tadi ceritanya ya, setelah kita meminta bantuan untuk supaya mendapatkan alat yang lebih lengkap dan dukungan dari dokter anestesi. Setelah tim lengkap, kemudian kita masuk lagi. Kita masuk bertiga, saya, dokter Aaron. Kemudian dokter Aaron itu adalah peserta pendidikan
spesialis ortopedik yang sedang menempuh pendidikan klinik di tempat kami. Beliau juga ikut waktu itu datang di tim sama Dr. Faruk anestesi, jadi kita bertiga masuk. Kita bertiga masuk karena waktu itu kita lihat Dr. Aaron yang cukup slim ya badannya ya, sehingga dia yang di depan, terus kemudian di sampingnya Dr. Aaron, kemudian saya ada di belakangnya Dr. Aaron, di sampingnya Dr. Faruk. Jadi yang karena memang sangat sempit, jadi memang hanya bisa cukup satu orang. Seperti kan, karena resiko juga terlalu, dan kita juga butuh penerangan lampu ya. Makanya kalau kita lihat di video itu kan kelihatan Dr. Aaron. Jadi saya posisi ada di belakang Dr. Aaron untuk membantu dan memberikan instruksi, begitu ya. Saya termasuk memegangi badan dan sebagainya seperti itu, karena memang tidak cukup kalau berdua gitu. Kalau kita berdua mengerjakan, memang bisa jadi lebih cepat amputasinya, tapi problemnya adalah penerangannya kurang. Begitu. Ya, itu yang kita lakukan, tapi kita akhirnya bisa kita lakukan cepat. Terus kemudian kalau untuk pembiusan sendiri mungkin Dr. Faruk bisa cerita. Untuk terkait pembiusan pada pasien yang mengalami kondisi yang saya sebut shock ya pada pasien ini karena trauma, kami memilih obat-obatan yang dia sifatnya tidak membuat kondisi pasien makin turun. Jadi saya memberikan obat-obatan melalui otot, saya tusuk di pundak dari pasien ini, dan setelah dievaluasi pasien sudah terbius, tidak nyeri, maka operasi saya minta untuk segera dilakukan. Seperti itu. Baik, dokter, jadi ini kan sebenarnya kalau dari cerita Anda operasinya resikonya sangat tinggi karena dokter Larona ini mensupervisi, kemudian yang eksekusinya adalah dokter Aaron begitu. Nah, bisa diceritakan apa saja kendala terbesar ketika Anda melakukan amputasi onsite di sana, karena kan situasinya juga pasti selain sempit tapi juga banyak debu-debu, tidak higienis dan lain sebagainya. Apa kendala terbesarnya? Ya, jadi pastinya kita melakukan amputasi di setting lokasi yang seperti itu, yang pasti memang mobilitas terbatas ya, gerakan kita terbatas. Bagaimana teknik kita memotong juga terbatas. Makanya waktu itu saya melakukan tindakannya itu menginstruksikan ke Dr. Aaron adalah dipotong di sendinya. Jadi kita memotong di sendi ya, karena kalau memotong sendi itu pertama lebih cepat dan tidak memerlukan peralatan yang terlalu macam-macam begitu ya. Jadi kita hanya dengan pisau skalpel itu aja bisa putus. Jadi dengan saya memegangi leher dan lengan atas, kemudian sambil tarik, Dr. Aaron tarik sedikit, cut di sendinya, cut sendinya sampai betul-betul bisa lepas, sampai pasien bisa tarik. Karena kalau itu tidak dibantu dengan tarikan, itu susah untuk mendapatkan space untuk memotong, karena beton itu sangat besar dan benar-benar persis di hanya beberapa senti aja dari sendi. Tapi akhirnya kita bisa potong sendi secara cepat. Kan langsung dilakukan tindakan operatif lagi di RSUD. Betul, ya. Setelah pasien kemudian kita stabilisasi, kita ke RSUD dan kemudian kita lakukan operasi yang semestinya begitu ya. Jadi kita bersihkan lukanya, kita jahit luka Kan Dr. Larona yang berjaga dan sebagainya. Iya, saya mengerjakan waktu itu di rumah sakit. Terakhir dokter, ini kan berarti korban sudah berada di rumah sakit dan sudah cukup stabil ya kondisinya. Sejauh ini bagaimana pemulihannya dan sejauh apa kerusakan jaringan pada korban? Ya, jadi memang yang penting kita lakukan adalah asesmen pada saat awal kejadian, terus kemudian asesmen pada saat kita melakukan operasi urgent di rumah sakit. Setelah pasien kita bawa ke rumah sakit, kita lakukan operasi dengan peralatan yang steril dan sebagainya, adalah menilai kerusakan jaringannya ya. Jadi saat itu pastinya yang kita lakukan adalah melakukan namanya debridement. Debridement itu artinya membersihkan luka, kemudian membuang jaringan-jaringan yang mati, kemudian sampai di batas jaringan-jaringan yang sehat, termasuk pada tulang yang sehat. Alhamdulillah waktu itu ya operasi kita lakukan dengan sebersih dan sebaik mungkin. Sampai hari ini kondisi baik. Jadi tadi pagi kebetulan saya buka lukanya, luka tidak ada tanda infeksi, sudah mulai kering, pasien tidak ada demam, tidak ada nyeri masih ada tapi sudah berkurang, makan katanya lapornya sudah 5 kali sehari. Itu terus kemudian dari hasil lab semuanya menunjukkan parameternya baik semua, termasuk leukosit
dalam batas normal. Baik. Ya. Baik, kita sama-sama doakan semoga korban ini bisa dalam kondisi yang segera sehat kembali, bisa beraktivitas normal, dan juga terima kasih kepada tim dokter untuk bisa menyelamatkan korban-korban di Ponpes Al-Khazini. Terima kasih Dr. Larona telah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hingga Kamis malam, belasan santri berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup dari reruntuhan ambruknya salah satu gedung pondok pesantren Al-Khazini. Beragam kisah dramatis terjadi saat proses evakuasi, diantaranya bagaimana sejumlah anak bertahan hidup puluhan jam dengan kondisi terjepit, hingga beberapa korban terpaksa menjalani operasi amputasi anggota tubuh di lokasi agar bisa ditarik keluar dari reruntuhan. Berikut kisahnya untuk Anda. Tanya siapa namanya, ada orang berapa di sana. Mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Kisah-kisah dramatis diutarakan sejumlah santri yang berhasil selamat. Salah satunya yang dialami Syaifur Rosi, santri berusia 14 tahun yang terpaksa menjalani operasi amputasi telapak kaki kanan saat ia akan dievakuasi keluar dari reruntuhan. Saat itu kaki kanan Syaifur terjepit beton besar yang tidak mungkin lagi diangkat. Syaifur menceritakan selama 3 hari berada di bawah reruntuhan, ia tidak bisa tidur dan tanpa makanan serta terus mengucapkan istighfar hingga akhirnya bisa tertolong. Turun tok karena nggak bisa ngomong ya tok. Terus akhirnya kamu siapa namanya? Dikejar sama orangnya, dibuka langsung. Oh gitu, langsung dibuka bisa keluar. Apa didodoli dulu, dibongkar dulu. Bongkar dulu. Selain Syaifur, ada santri lain bernama Taufan Saputra, 14 tahun, yang menceritakan ia bisa bertahan selama 3 hari. Ini dilakukan setelah tim SAR memberinya makanan dan minuman melalui celah reruntuhan. Tanya siapa namanya, terus ada orang berapa di sana. Putra cuma jawab juga. Iya. Berapa orang di sana gitu? Berapa orang waktu itu Putra? 6, satunya meninggal dunia. Oh 6. Oh gitu ya. Korban lain yang berhasil dievakuasi hidup usai terjebak selama 3 hari adalah santri Al-Fatih Cakrabuana. Al-Fatih yang kini duduk di bangku kelas 9 hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Selama 3 hari penuh di bawah timbunan pasir dan puing, ia bertahan tanpa air dan makanan. Dengan suara lirih, Al-Fatih bercerita apa yang dialaminya sampai akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR. Selama 3 hari itu kamu ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu, tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak hidup. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Hingga Rabu malam, menurut data BNPB, 59 santri diduga masih terjebak di balik reruntuhan bangunan pesantren Al-Khazini. Pada Kamis siang atau usai Golden Time berakhir selama 72 jam, tim SAR terpaksa menempuh strategi proses evakuasi menggunakan alat berat. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia News. Bahas peran dan batasan kepemimpinan perempuan. Bahwa secara konsep dasar itu Islam tidak membeda-bedakan perempuan laki-laki pada aspek kemanusiaannya dan tugasnya sebagai manusia. Saksikan Gapai Kemuliaan Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam. Sabtu 4 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti
Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Komplotan pencuri hasil panen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibekuk polisi. Aksi para tersangka menggasak puluhan karung beras sempat terekam CCTV. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sebuah warung makan di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat siang hingga menimbulkan kepanikan warga. Sementara di Tangerang Selatan, sebuah mobil yang membawa mempelai pengantin terbakar. Api berkobar hebat dari sebuah warung makan yang berada di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat Jumat siang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari dalam warung nasi saat petugas damkar hendak berupaya melakukan pemadaman. Api yang berkobar hebat disertai dengan kepulan asap pekat membuat sejumlah warga panik. Mereka berupaya menyelamatkan harta benda mereka lantaran khawatir api merambat ke rumah mereka. Menurut pemilik warung, kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas saat sang anak baru saja mengganti gas yang habis usai dipakai memasak. Tadi kan gasnya mati, terus mau diganti, kan ininya apa sih namanya? Gasnya langsung pasang, langsung duar gitu, langsung ada apinya, langsung apinya gede. Oh, langsung besar aja? Iya. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kobaran api melalap sebuah mobil antik di Jalan Geraha Raya Pakujaya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Jumat pagi. Mobil yang mengangkut mempelai pengantin ini tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin hingga akhirnya ludes terbakar. Sang pengemudi mobil antik tak menyangka mobilnya mengalami insiden naas. Ada berempat, 4 orang. Mau prewedding kemana tuh? Mau ke gereja. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kesal dimarahi karena